Ada isu Elon Musk akan masuk ke Indonesia melalui Starlink-nya dan menawarkan internet berbasis satelit berkecepatan tinggi dan murah langsung kepada masyarakat. Namun isunya Starlink ingin beroperasi seperti layanan over the top OTT, jadi tanpa bekerja sama dengan penyelenggara jasa internet lokal. Bahkan jadi bersaing head to head dengan penyelenggara jasa internet lainnya. Di sisi lain, Starlink juga melayani wilayah 3T Indonesia melalui satelit tanpa BTS atau kabel seperti provider yang lain. Apa komentar Anda mengenai rencana ekspansi Starlink yang kemungkinan bisa mendisrupsi bisnis layanan internet di Indonesia ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Itu bagus sekali ya Elon Musk ya. Yang nggak masuk, dia masuk ke segmentasi bisnis lain yang dimana secara mayoritas di Indonesia itu sudah dimonopoli sama plat merah. Jadi yang ketar-ketir ini yang plat merah sebenarnya. Cuman ya baik lagi kalau misalkan mendisrupsi itu pasti gitu. Kalau misalkan ini bisa benar-benar perizinannya itu diberikan gitu. Tapi saya yakin bakal dipersulit lah sama warga plus 62 lah itu aja. Memang mengatur kebijakan tersebut. Tapi sebenarnya warga Indonesia itu sangat-sangat menunggu dengan gebrakan-gebrakan seperti ini biar menerima layanan internet itu seluruh Indonesia dari timur ke barat itu rata gitu. Jadi hal seperti itu sangat-sangat kita harus dukung ya sebenarnya. Apalagi kita mau menjelang 5G atau 6G ya, itu sangat-sangat dibutuhkan. Udah bukan di zamannya fiber optik, harusnya udah pakai satelit. Ya saya rasa itu bagus sekali ya. Gua rasa sih ini berita terbaik di bulan September ini. Iya kan, dari berbulan-bulan lalu mau masuk nikel, baterai, bolak-balik nggak jadi-jadi. Sampai Indonesia dia dipanggil Mas Elon. Kira ini berita yang sangat positif, sangat baik. Perkara operator lain ya tentu harus belajar dan berkembang juga. Sama kan waktu kita bicara beberapa tahun lalu yang taksi online, ada kan taksi yang sudah ada di sini ya kita sebut namanya nggak apa-apa lah ya, Bluebird kan merasa juga kan ada disruption gitu ya. Tapi ya kalau kita lihat hari ini Bluebird kan luar biasa juga kerjasama dan berkembang luar biasa, yang online juga jalan. Ya memang zamannya seperti gini ya kita nggak bisa cegah. Bahkan sekarang yang lagi populer, yang ribut-ribut yang e-commerce di mana itu yang ini, saya kira juga kalau cegah itu mungkin yang lain juga akan lakukan. Kita boleh mencegah kalau kita mampu seperti China. Dia tidak menggunakan search engine Google, dia sendiri punya. Sama juga dia tidak menggunakan Facebook, dia punya sendiri. Apakah kita punya? Kalau kita mampu ya monggo silakan. Tetapi kalau enggak kita harus belajar. Dan yang paling penting itu anak-anak muda. Anak-anak muda itu saya yakin anak-anak muda Indonesia itu tidak kalah dan yang orang luar. Cuma mereka harus diberi kesempatan untuk belajar dan pemerintah menjamin mereka bisa kembali ke Indonesia dengan kehidupan yang lebih baik. Saya yakin mereka punya nasionalisme juga tinggi. Jadi hari ini berita Elon Musk seperti ini sangat-sangat baik dan harus dilanjutkan. Kita jangan terpaku dengan industri yang lama, bisa terjadi disruption, kemudian apa enggak. Mereka kalau memang yang profesional, mereka pasti akan bertumbuh juga seiring semuanya. Ya, saya kira gitu. Terima kasih. Ya, saya rasa ya benar ya, ini sungguh kabar yang cukup baik ya. Kayaknya sudah waktunya ya Indonesia punya internet yang mungkin lebih baik, lebih murah, lebih cepat ya, semoga. Pak, apalagi kalau misalnya itu bisa menjangkau 3T, itu akan sangat banyak sekali manfaatnya ya. Selama ini kan kita yang di kota besar ini sudah merasakan begitu banyaknya manfaat dari internet dan juga semua turunannya, apps semuanya. Nah kalau misalnya yang di daerah itu kan mereka masih sulit sekali gitu. Kalau misalnya mereka tidak terjangkau internet tuh agak sedikit tertinggal banyak malah ya. Jadi saya rasa kalau misalnya itu memang bisa menjangkau sampai ke daerah, itu bisa membangun banyak hal kayak apps ataupun bahkan sampai alat-alat dengan secara wifi dan sebagainya lah pokoknya gitu. Ya semoga sih sungguh ya, semoga ini bisa terwujud ya. Ya saya pikir itu aja sih kayaknya. Oke, menurut
opini saya ada 3 paling tidak kementerian yang dioprak-aprik oleh penjual warung kopi keliling Starlink-nya Mas Elon ini. Satu sudah pasti Kominfo ya. Seperti kita tahu BTS itu menyedot dana 8 triliun kalau saya nggak salah gitu ya. Nah dengan ternyata dengan BTS ini semuanya fiktif gitu atau sebagian besar fiktif. Oke, jadi yang kedua kementerian atau lembaga negara yang akan kena Bappenas. Kenapa kok seorang Mas Elon dengan ngomong simple aja ya, Badan Perencana tentu saja akan dipertanyakan gitu kan ya, terkait penerapan teknologi. Kenapa BTS sampai lolos? Lalu ketiga mungkin Kominfo sudah, Bappenas. Mungkin yang akan terkena adalah perusahaan swasta. Nah ini agak kasihan. Jadi harusnya pemerintah tidak boleh mengizinkan, terlepas di dunia bisnis Indonesia juga menerapkan pola ini ya, pola perdagangan bebas. Menurut saya better Pak Jokowi harus turun tangan kembali karena menteri-menterinya tidak mampu untuk mengelola negaranya gitu ya. Ini memalukan karena level menteri itu sudah cukup harusnya untuk misalnya membatasi ruang gerak Mas Elon untuk menjual kopi kelilingnya. Itu aja. Ya, saya mau cerita begini. Kita lihat secara ekonomi, ya memang menguntungkan. Tapi kalau di dalam istilahnya keamanan nasional, itu merugikan sekali. Kenapa? Bangsa kita nggak punya GPS. GPS itu buatan Amerika. Kita tidak seperti Eropa punya Galileo. Kita tidak seperti Rusia, dia orang punya Rosokot. Nah, kalau segala macamnya bumi kita yang di atas udah dipantau sama Starlink, apapun istilahnya mau angkatan bersenjata kita semua ketahuan, nggak baik. Nah, seperti itu saya kasih masukan. Jadi ya kalau emang secara ekonomi, oke, kelihatannya itu menyelesaikan masalah sementara. Tapi kedepannya kita tuh udah dipegangin sama mereka. Jadi setelah intelijen itu tidak baik. Ya mudah-mudahan mereka bisa mendengar lah, berpikir. Kadang-kadang ada orang lebih di bidang ini lebih pintar. Jadi nggak ada menurut saya makan siang gratis lah. Bangsa itu mau membantu bangsa lain, tapi ada keuntungan. Ya, selama Elon Musk itu bayar pajak ya, terus bisa menjaga data-data konsumennya nanti. Ya kalau jadi konsumen Starlink itu sebenarnya nggak apa-apa ya, karena setiap sistemnya kayak satelit ya, kan kita pakai satelit ya, itu ada kelebihannya Bu ya, apalagi daya terpencil itu kalau mau bangun BTS berapa banyak itu, bukan sedikit tuh Bu, banyak biayanya. Kalau pakai satelit kan lebih murah, lebih efisien ya, karena coverage itu nggak terganggu bukit-bukit, gunung-gunung ya. Sebenarnya selama semuanya bayar pajak, perlakuan bisnisnya semuanya si Elon Musk itu menjalankan sesuai dengan prosedur di Indonesia sih sebenarnya nggak apa-apa Bu ya. Karena gini ya, kayak saya lihat ya, di tempat saya ada warung sembako, ada Indomaret, ada Alfamidi segala macam, ada belum lagi ada yang beli di online ya, di Shopee apa-apa, tapi yang sembako di tempat saya juga tetap laku gitu Bu ya. Indomaret juga laku. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu khawatir gitu Bu ya, masing-masing ada plus minusnya. Karena ada orang kayak saya nih, walaupun ada online, saya tuh kalau beli barang apalagi yang mahal, itu nggak percaya Bu online. Saya pasti datang, mau ke mall kayak, mau ke pasar tradisional ya, itu pasti saya datang. Saya tuh pasti mesti lihat barangnya, pegang barangnya, nggak percaya begitu aja sama online. Kecuali yang murah gitu ya, itu tidak apa-apa. Jadi masing-masing tuh, menurut saya ada segmennya masing-masing gitu ya. Selama masing-masing ada plus minusnya, nggak usah tahu takut gitu menurut saya. Itu aja Bu, makasih. Saya ingin mengingatkan seluruh rakyat kita ya, bahwa itu seperti dulu mesin ketik, mesin PC, personal komputer. Ya seperti itu, suka tidak suka teknologi itu harus kita terima, tapi secara alamiah saja nanti dia akan terjadi gradasi ya, artinya bertahap, secara lama-lama ya seperti itu. Jadi kita harus terima, suka tidak suka itu harus kita terima. Pasti ada manfaatnya lah, yang kita mungkin nggak ngerti. Sama dulu waktu mesin ketik pelan, tapi pasti digantikan oleh PC. Itu aja, terima kasih. Kalau tidak ada persaingan, maka bisnisnya akan ditinggalkan dulu. Sementara kita di seluruh pelosok dan
yang lain-lainnya tidak terjangkau oleh pemerintah. Itu adalah bagus. Cuma ya harus bayar pajak dan mengikuti prosedur bisnis yang ada di lokal seperti di negara kita. Kalau Elon Musk sih ya view-nya kan globalisasi. Nah semua yang lokal produk juga akan mengarah ke sana dan mungkin akan nempel untuk untuk persaingan bisnis depan. Nah kita sementara program pemerintah untuk internet ke pelosok-pelosok itu udah terjadi korupsi, itu udah biasa di kita. Jadi orang bule itu mereka tidak memikir ke sana, tapi bisnis, pure bisnis, itu entrepreneur. Semuanya berdasarkan keterampilan mereka gitu. Nah di kita yaitu tabrakan kepentingan gitu. Jadi menurut saya ini adalah bagus untuk persaingan ke depan dan untuk mempercepat kemakmuran kita. Terima kasih. Dulu saya pernah baca itu waktu Indosat dijual ke Singapura, DPR pernah kita membatalkan dan akhirnya ditarik kembali. Nah, ini kan kurang lebih sama ya, saya rasa. Terus kedua, kita lihat pengalaman kemarin ada perang di Ukraina. Mereka mau pakai jasanya Elon Musk ini dari Starlink. Apakah negara kita ini tidak bahaya kalau kita berikan ke Elon Musk seperti ini? Ya, itu saja, terima kasih. Ya, kalau begitu berarti ini namanya udah tanpa batas. Ya, bagaimana nanti sekarang aja negara sudah pusing untuk menangani hal-hal cyber seperti ini. Kalau begini, waduh, ini mah bisa bahaya menurut saya. Jadi jangan kita lihat hanya murahnya saja, tapi keamanan negara kita seperti apa. Ya nggak mungkin juga lah semua dasar satelit. Ya kalau seperti sekarang ini aja YouTube dan lain-lain itu susah membendungnya maupun itu positif mau itu negatif. Kalau begini kan berarti seluruh lapisan tanah Indonesia ini ya per slice ya dia lebih tahu lah daripada ini. Masa tidak ada pertahanan negara? Menurut saya ya pemerintah di sini harus tegas, tidak boleh, harus ditolak. Karena apapun dia kan harus ada filternya. Jangan kita lihat wah ini untung cepat, wah cepat ini kan bisa berbahaya. Dan itu sebetulnya masalahnya, dia kan mau ngembangin Cina dengan 5G-nya. Makanya banyak politik, ini mah perang-perang udara sekarang. Terima kasih. Kalau saya punya pandangan, Elon Musk nggak gitu cocok sama pasaran Indonesia, dia nggak mau. Dulu kan sering dilobi kan sama pejabat kita, seperti mobil Tesla dan segalanya, dia nggak mau. Kita jangan ketakutan kebakaran jenggot, masalah satelit. Kalau Amerika mau bikin kita pusing nggak bisa, kita punya satelit kan yang luncurin, jadi GPS segala macam. Nah, maka bangsa kita harus bisa menguasai teknologi, di mana seperti negara lain, terutama Tiongkok. Kita semua kan masih mengandalkan dia, ya. Maka kita jangan udah tenang aja, jangan bikin pusing. Ya kalau bisa kita baikkan sama dia. Terima kasih. Saya pikir segala sesuatu yang lebih baik dan apalagi lebih murah buat bangsa Indonesia, jangan pikir-pikir yang lain lagi, asing lah, apalah. Ya, yang penting terbaik dan lebih murah, bahkan lebih baik, lebih canggih buat bangsa Indonesia. Dan siapa tahu dari semua operator yang sudah eksis di Indonesia sudah menikmati demikian profit yang luar biasa, dan apalagi mereka sudah melakukan kartel, sama-sama bikin agreement sehingga mereka bisa dapat harga terbaik dari bangsa Indonesia dan mereka bisa mengocek kantong bangsa Indonesia setelah sekian lama sudah sedemikian tinggi. Tentu mereka yang akan melakukan reluctancy artinya semacam penolakan terhadap program Elon Musk. Jadi sekali lagi kita harus berpikir, kita mau berpikir sebagai pengusaha atau kita sebagai konsumen bangsa Indonesia yang menurut saya akan mendapatkan manfaat yang jauh lebih baik. Terima kasih. Ya itu kan ada program pemerintah yang melalui Bakti Infocom untuk daerah-daerah yang 3T. Ya, yang sekarang ada kasusnya dengan BTS-nya dengan Johnny G. Plate itu kan. Kenapa nggak pakai Starlink aja?
pakai Starlink kan selesai udah urusannya. Ya kan, tinggal urusannya bagaimana antara Elon Musk dengan negara aja. Selesai, Bu. Nggak ada korupsi lagi. Terima kasih. Wah, itu berita bagus loh. Kita sebagai pengguna internet ya itu sangat bagus sekali ya berita ya. Karena itu sangat menunjang kita punya kerjaan, sangat menunjang kita punya hidup kita ya, untuk misalkan kita butuh internet jadi bisa lebih cepat lebih baik gitu loh. Karena selama ini ya kita tahu aja lah bagaimana kualitas kita punya internet ya gitu, kadang cepat kadang lambat gitu. Nah, kalau misalkan ada saingan ini kan lebih bagus ya, kenapa enggak ya seharusnya gitu loh. Itu jadi istilahnya kita harus melihat secara positifnya ya, jangan dilihat ya secara negatifnya gitu loh. Itu aja, makasih. Ya, Starlink ini bukan nanti, sekarang pun sudah bisa itu di Indonesia ya, dimanapun itu Starlink itu sudah bisa gitu. Jadi Elon Musk ini sudah punya satelit ribuan jumlahnya, ribuan di orbit rendah gitu ya, dan dia mau dipakai atau tidak dipakai dia tetap mengorbit di atas kepala kita gitu. Dan itu kalau dia bilang hanya untuk yang terpinggir, yang terjauh, yang terpencil gitu kan, ya itu sebenarnya di kota pun bisa gitu ya, hanya perlu beli itunya ya antena gitu, kayak antena parabola gitu. Nah terus dia daftar lewat internet gitu, dia bayar lewat internet, daftar itu beli. Nah sekarang ini belinya memang masih impor gitu kan, karena memang belum ada yang jual di Indonesia. Nah sekarang ini hanya untuk secara formal, legal gitu, masukin barang banyak di sini ngetok, dijual secara bebas di Indonesia ya, alasannya untuk daerah-daerah yang terpencil gitu. Tapi kenyataannya nanti siapapun bisa beli, siapapun bisa pakai gitu. Saya kurang setuju dengan langkah seperti itu. Ya, pertama akan mematikan perusahaan lokal, itu yang pertama. Yang kedua, mungkinkah data-data masyarakat Indonesia itu akan dicuri? Ya, seperti tuduhan-tuduhan Amerika ke negara-negara lain seringkali kan melakukan hal seperti itu. Ya, kemungkinan mereka melakukan itu pun juga bisa. Kemudian juga masalah penyadapan terhadap top eksekutif di Indonesia untuk mempengaruhi arah kebijakan. Seperti kita tahu ya, dulu zaman SBY Australia pun juga melakukan penyadapan terhadap top eksekutif kita. Itu yang kita khawatirkan juga untuk keamanan negara. Sekian, terima kasih. Iya begini, Elon Musk ini otak bisnisnya pinter. Sebenarnya nggak salah juga ya, dia ingin cepat-cepat untuk balik modal dan untung ya, sah-sah aja. Dia kan banyak satelit yang sangat tinggi ya, dan akan bikin lagi. Tapi ini teknologi cepat sekali berubah ya. Kita tahu Huawei udah keluar handphone yang bisa langsung satelit ya, itu jauh akan lebih murah. Oke, kalau dia mau dengan jargon pingin yang terluar, termurah, ya sah-sah aja. Mau pakai sih oke, tapi dia harus buka kantor. Kalau ada komplainan kemana orangnya? Mau cari cuan di sini ya mesti komit dong. Bayar pajak juga, nggak bisa dari luar gitu aja. Enak aja ya, masih. Jadi gini, ke depan itu teknologi yang namanya pakai kabel itu mestinya udah akan ketinggalan. Jadi Starlink ini dia memang di depan, tapi kan Huawei terakhir kan keluarkan Mate 60 Pro itu kan juga via satelit. Iya. Jadi ya kalau kita ini ada kesempatan harusnya udah mulai mempelajarin hal itu. Mumpung ada kesempatan dari Starlink, mungkin bisa memang harus dibatasin dulu yang terdepan, terluar, terjauh, sehingga yang masih pakai kabel-kabel optik ini masih terlindungin, karena tahu daerah-daerah kita yang terluar, terjauh, terdepan itu kan banyak yang masih belum bisa akses tuh. Terima kasih. Suatu kemajuan suatu keniscayaan, tapi harus diatur itu. Ya kalau enggak itu kan nanti negara rugi, nggak ada pendapatan apa-apa dan sebagainya. Harus
diatur dan dikenakan pajak, juga nggak ada perwakilan di Indonesia. Ya, demikian dari kami. Ya, saya pikir hal yang begini ini nggak bisa dilarang lagi begitu. Kemajuan teknologi kan. Iya. Ya, pemerintah harus menerimanya gitu. Nggak bisa terus dilarang, dikasih apa gitu seperti TikTok gitu. TikTok itu banyak kok pedagang yang suka karena mereka lebih laku, jangkauannya lebih luas. Kok malah mau dikasih peraturan ini itu segala macam. Ya memang kalau udah kalah teknologinya ya sudah. Kalau yang Elon Musk ini kalau memang dia semaju itu ya internetnya berarti dia sudah out of date begitu. Terima kasih. Setuju sekali, kita sebagai konsumen itu mendapatkan sesuatu yang terbaik dan jaringan sekarang itu semrawut sekali. Untuk masalah keamanan ya kita serahkan dengan security yang ada menangani itulah ya di kebijakan pemerintah. Tapi untuk persaingan ini saya sih setuju aja. Untuk customer itu mendapatkan sesuatu yang sangat baik dan harganya terjangkau. Terima kasih. Kalau menurut saya ya itu sudah sewajarnya ya. Yang namanya teknologi itu akan semakin canggih, semakin murah, dan tugas pemerintah itu sebenarnya hanya menata kelolakan saja, bukan kemudian melarang dan mendorong yang sudah ada sekarang, yang sudah eksis itu untuk kemudian berbenah mengikuti teknologi itu. Artinya yang kecil dibesarkan, yang besar dikembangkan, dan malah yang besar dikecilkan. Elon Musk jangan dipercaya deh. Tesla juga masih belum setuju ya untuk di Indonesia ya. Starlink internetnya aja mahal, bukan murah, 1-3 juta rupiah per bulan. Harusnya kan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kan membujuk Elon Musk supaya internet di Indonesia tuh yang Starlink 300.000 sampai 750.000 ya. Pokoknya jangan percaya deh sama kata-kata Elon Musk tuh. Kata-kata buruknya tuh. Itu aja sih. Nah, kalau menurut saya isu itu benar, kalau memang murah dan berkecepatan tinggi tidak ada salahnya. Jadi kan memudahkan Indonesia untuk kecepatan tinggi gitu. Jadi pelayanan lebih cepat. Karena kita memang memerlukan internet ke seluruh Indonesia. Dan saya dengar juga Elon Musk katanya mau buka di negara timur, Papua. Karena di sana tidak terjangkau internet. Banyak rakyat kita yang belum menikmati internet sehingga mereka tidak tahu informasi-informasi di ibu kota Jakarta. Saya sangat setuju kalau dia mau buka di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini. Untuk Businessman Opinion, saya Nina Amelia.